Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jon. Oke, jadi hari ini vlog keberapa sih? Ketiga. Kita mau ke Monumen Pers yang ada di Surabaya, Jon. Kita bakal nanya-nanya ke penjaga atau apa ya? bukan penjaga ya. Ya pokoknya lu ikutin terus video gua, ya gak? Biar lo penasaran. Ya ikutin terus video gua. Let's go. Yuk. Ini. Oke, kita udah nyampe. Nggak bisa ya? Kamu bisa? Kamu bisa? Coba. Oke, handal sekali. Oh iya. Oke, Jon. Jadi kita udah nyampe di Museum Pers. Ini tuh, lo bisa lihat di sini kok ada bendera setengah tiang gitu ya dia. Nah ini tuh museumnya tuh, tuh monumennya. Put, ambil itu ya, Put. Si Persnya sama si lambang. Iya. Oke, let's go. Bapak di video nggak apa-apa ya? Video. Oh, ini kantornya. Bapak masuk ya. Mandiri. Assalamualaikum. Nih di dalamnya. Kita lagi ada di Monumen Pers Surabaya. Kita di dalam kantornya. Di dalam. Oke Jon, jadi sekarang gue udah ada di Monumen Pers Surabaya. Udah bersama narasumber kita nih Pak Jainal, ya. Arif. Jadi maksud kedatangan saya nih Pak, sini tuh mau ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain ke Bapak tentang si Monumen Pers ini. Dan tentang beberapa hal yang lain yang pengen kita tahu ya dari sudut pandang seorang Pak Zainal. Terima kasih. Iya. Sebelumnya Pak Zainalnya. Ya, perkenalan ya. Jadi aku pengen tahu, jadi di Monumen Pers ini, Bapak tuh sebagai siapa nih? Bapak kasih tahu ke teman-teman kita. Kalau dalam bentuk ucapan, saya seperti baca tembus dinding, karena di depannya dinding ini sudah tertulis lengkap. Ada plakat, jadi ada banner yang menjelaskan Ema dalam hubungannya dengan Monumen Pers 45, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan pahlawan nasional Bung Tomo tahun 45 di Surabaya. Jadi bermula pada malam tanggal 1 September tahun 1998 tanpa sengaja kaki saya digiring. Saat itu saya
mendampingi, ya kalau dianggap keren-kerenannya itu membina korban para PHK setelah atau dalam krisis ekonomi Indonesia tahun 98 kan, Rismon. Beberapa di PHK kan, korban PHK. Jadi saat saya ke Surabaya, saya membina mereka yang hampir juga digusur waktu itu oleh pemerintah kota. Akhirnya saya datangi Pak Wali Kotanya Surabaya waktu itu, almarhum Cak Anto, dari selentingan rencana mau membubarkan area Surabaya yang korban PHK karena Krismon 98. Akhirnya saya pertahankan, saya coba untuk menyampaikan ke beliau, mestinya itu kan tanggung jawabnya sampean. Jadi untuk memberikan pekerjaan kepada warga. Nah ini mereka korban PHK, mereka berinisiatif sendiri, buka usaha daripada jadi kriminal. Karena sarono weteng, moto peteng. Oh benar. Perut lapar, mata gelap, apapun disamber lah. Ya itu terus akhirnya terus apa sih? Ya wis, kok arek-arek gelem kok dikai syarat bina tertib, bersih dan sebagainya kan gitu, aman. Akhirnya dibentuklah tim-tim yang saya sampaikan itu oleh Mandiri dalam paguyuban, saya juga paguyuban. Jadi TGTB, TGTB itu mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Jadi itu semboyannya dulu tuh seperti itu. Akhirnya nggak jadi digusur. Akhirnya berkembang menjadi hampir diilhami oleh Malioboro, Jogja. Iya. Jadi rencananya wisata malam melaku nang Tunjungan pada tahun 98 itu saya di beri label. Labelnya itu kami berikan kepada teman-teman hasil PHK itu dalam bentuk mereka 2 lesehan, sekitar 56 lesehan. Jadi dari ujung di sini ya? Ya, ujung Tunjungan sampai ujung situ. Jadi waktu itu masih buka. Siku waktu itu masih di pojok sana, di Jalan Kenari. Ya, Jalan Kenari Tunjungan itu pojok situ siku sebelum pindah ke sini. Akhirnya jadi setelah itu untuk meyakinkan keberadaan itu maka dalam suatu kesempatan yang juga sepertinya tidak sengaja juga ada kunjungan Menteri Kim Praswil, Bang Teo El Sambuaga. Waktu itu jadi Menteri Kim Praswilnya, jadi menterinya Indonesia ke Surabaya, diundang oleh teman-teman DPD RI Jawa Timur. Nah, saat itu salah satu teman senior saya jadi panitianya. Akhirnya Mas Tato itu, Pak Ridwan Isyam, sekarang DPR RI Golkar dari Buskoro. Akhirnya ada satu lagi angkatan 66, Pak Hasan itu, Kemas Hasanuddin, Kemas. Jadi Kemas Hasanuddin itu ya orang Padang yang tapi tinggal dan lahir sudah di Surabaya. Kemas Hasanuddin ngajak saya, Nal, nganggur, lapo, ayo tak saya jemput nang Juanda. Dalam perjalanan kalau tamu nang, aku Juanda bandara. Bandara Juanda, ikut saya. Dan itu proses setelah panitia penerimaan menteri itu waktu itu menganulir kunjungan menteri yang sudah diagendakan itu di Tunjungan nggak jadi. Dalam itu akhirnya Tuhan memberikan jalan seperti itu. Akhirnya saya culik. Menteri itu pas turun dari pesawat, dari tangganya, saya di bawah tangga, saya kasih omongan, Pak, masuk berita media, tapi nggak terlalu bagus. Apaan?
seorang menteri tidur malam, istirahat malam dibangunkan oleh PKL. Karena kunjungannya dibatalkan oleh panitianya di jalan Tunjungan untuk datang menengok wisata malam lampu Tunjungan. Apaan? Enggak kok, gua datang gitu. Wis akhirnya mana anu panitianya. Mas Ridwan Hisam itu Mas Tato saya pagi. Ya, Sido teko. Akhirnya berhasil datang. Nah, pada saat saya menjemput di Hotel Garden, kebetulan kata orang Jawa itu ulo marani gepuk. Jadi ular datang minta dipukul. Istilahnya itu. Ular datang minta dipukul. Menteri Pariwisata muncul. Pak Marzuki Usman. Lah, Pak Marzuki datang. Akhirnya saya samperi, saya padahal nunggu Pak Liteo Sambu agak untuk berjalan karena janjinya jam 11 malam. Iya, datang ke sini. Bang, apaan? Lu ada sini? Iya. Mestinya yang kompeten kan abang. Itu ada di Tunjungan wisata malam, lampu-lampunan Tunjungan. Nah, kayak semacam nantinya dibuat kayak Malioboro, Bang. Bang Teo aja dah. Masa? Iya. Ntar aku mau ke Teo, masuk ke dalam ruangan rapat sebelum nanti berangkat sama saya. Nah, akhirnya Bang Teo sudah nggak saya perhatikan kok, sudah jelas datang kan. Nah, akhirnya Pak Marzuki Usman lewat. Gimana Bang? Udah deh, gue ikut. Ya, jangan dapat 2 menteri. Akhirnya padahal nggak ada dalam daftar itu. Bahkan semuanya nggak jadi berkunjung. Wis akhirnya nggak sekedar di situ, saya rampok panitianya akhirnya. Nggak keluarin uang sama sekali. PKL sampai utang-utang kalau pada kedatangan pejabat kan, orang kecil kan kasihan. Gitu dibatalkan, saya ngamuk. Akhirnya melalui Mas Tato penelitiannya saya hukum. Nah, ada kan duit bayar utang kayak persiapan menjamu menteri kunjungan ini. Yes. Nanti aku yang wis kadhe. Wae nanggone acara akhirnya pada acara itu atas nama DPD RI atau DPD Golkar ya waktu itu menyumbang untuk Palas Paguyuban Lesian Arah Surabaya wisata malam lampu-lampunan Tunjungan sebesar 5 juta rupiah. Wah, harapan saya waktu itu berkembang seperti Malioboro dan sudah jangan memperhatikan hasil jualanmu. Nanti kamu kaya tidak dari hasil jualmu, malah dari promotion, dari iklan-iklan. Jadi Astri apa, rokok apa, pen apa, tempatnya tisunya mereka, mejanya, tempat sampahnya. Something wrong datang, kepentingan besar datang. Akhirnya dimasuki setelah kedatangan 2 menteri itu, tidak malah bersyukur dengan semakin baik. Jual minuman keras di wilayah yang jauh dari kantor sini. Waktu itu saya ngantor sini 9899 sebelum saya tinggal untuk direnovasi. Akhirnya ya itu. Jadi Bapak ngelola si monumen pers ini mulai dari 98 tahun 98 dari sampai sekarang ya. Ya. Dan sampai kapan? Jadi sudah berapa tahun dari 98 pokoknya 98 berarti 23 tahun lah ya, 23 tahunan lah ya. Terus kenapa bisa ini bangunan itu dijadiin monumen pers? Ya itu. Jadi 20-an atau ya belasan institusi yang antara government institution dengan non government yang saya sebut itu tadi, yang non seperti Ikatan Sejarawan, Ikatan Arsitek, Ingindo, DHC 45, DHC 45, LPRI yang ada dalam tim itu selain yang government
dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga pemerintahan kota terkait itu bergabung di dalam nama sebuah tim bentukan wali kota, namanya tim PPBCB, yang hampir selalu dari setiap waktu, nggak tahu itu istilahnya kalau organisasi itu munas atau musyawarah atau kongres apa, ganti pengurus dipimpin oleh kepala dinas pariwisata, bukan yang dari non government tapi oleh government, jadi semi pemerintah tim PPBCB itu. Nah, usulan awalnya setelah saya lestarikan tempat ini dari pembongkaran total pada tahun 98 itu sesuai set plan-nya yang saya ketahui, akhirnya sepakat tim itu hanya menjadikan monumen. Awalnya saya mau bikin museum dengan ya gampang kalau sudah diizinkan jadi museum untuk mengisi koleksinya kan bisa, kita muter Indonesia komplit. Alat-alatnya PES jam mulai 45, bahkan alat-alatnya Bung Tomo pun ada sebelum saya serahkan ke Museum Tugu Pahlawan. Jadi saya atas nama keluarga besar Bung Tomo, terutama istri Bung Tomo masih ada ini. Nah, ini nitip beberapa barang Bung Tomo untuk jadikan koleksi Museum 10 November Tugu Pahlawan. Jadi pataka-pataka, lambang-lambangnya laskarnya Bung Tomo, namanya Laskar Bebri, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Bahkan ada satu koleksi saya pribadi dimasukkan jadi koleksinya Bung Tomo. Sekarang bisa dilihat sana. Jadi, loh, kok ikut masuk dalam barangnya Bung Tomo? Bung itu sumbangan pribadi saya. Wujudnya senjata, ujungnya bayonet, tapi masa lampau. Jadi termasuk barang cagar budaya, barang kuno masuk. Jadi dianggap Bung Tomo punya bayonet. Jadi akhirnya karena gedung bangunan ini dicap oleh untuk jalan tunjungan 100 dalam kepengelolaan atau pemeliharaan penguasaan kami, akhirnya juga dijualkan. Jadi satu kami social oriented, yang kedua PT Asia Jaya Paramita, ya perusahaan jam itu istilahnya material atau profit oriented, material cost ini sosial ya, moral cost. Jadi kalau sini mati-matian perjuangannya, kalau sebelah mati-matian. Mati-matian cari untung, juang ya, Wah. Oke nih Pak, pertanyaan berikutnya nih. Dari awal 98. Pertanyaan berikutnya, dari awal mula didirinya si Monumen Pers ini, peninggalan apa aja nih yang ada di sini? Nanti nggak ada, paling jadi, cuma itu aja ya. Jadi pasti ya. Tapi saya tidak mengecilkan arti tetenger yang dibuat oleh para pelaku. Awalnya di pojok itu, jadi pojok itu tetenger, di pojok itu tetenger itu ya prasasti itu. Terus ada relief, itu bikinan para pelaku, bukan bikinan saya. Saya melestarikan gedungnya, tapi tidak saya utik, bahkan saya perbaiki. Akhirnya saya suruh PT Asia Paramita, karena perjuangan badi-badian punya uang, kalau saya kan nggak punya nyawa toh. Jadi wajihat binafsi, nggak punya hal dengan mal nggak bisa. Akhirnya dengan tenaga pikiran, akhirnya dipercantik. Yang awalnya ada pagar kecil segini, jadi di balik pagar ini sering kali saya lihat dipakai tidur gelandangan. Mestinya saya itu gelandangannya. Jadi saya kan beda ini kan itu komandan Kaipak, partai Kaipak, pengemis dan gelandangan. Makanya Bu Risma kemarin di Tamrin ada gelandangan, saya ke pinggir-pinggir. Selama saya jadi orang Menteng nggak pernah nemui gelandangan di Menteng. Jadi kok itu nemu ternyata bener hoak. Ya padahal gelandangannya Menteng nggak ada di sini. Ya saya ini orang Menteng, anak Menteng. Tapi jadi gelandangan. Jadi makanya, jadi akhirnya ya wis, waktunya sudah. Jadi akhirnya
bangunan Tetenger itu saya perbaiki, saya percantik, tidak mengurangi, tidak nambah deh. Tapi mengamankan, pagar dicopot, diganti kaca. Cuma saat mengganti kaca saya nggak ada. Akhirnya dia mengacu pada pagar. Nah, makanya setelah saya tahu itu mestinya nggak gitu. Berilah ruang, ya apa adanya. Akhirnya saya bikin itu. Setelah saya bikin cor-corannya itu, tiba-tiba nggak berapa lama saya akhirnya nganggur, berhenti semua proyek itu karena Pak Kuon. Jadi makanya saya langsung aja menyebut, karena kami ya merasa malu ya. Jadi malu. Jadi saya mengemban amanah dari para pejuang 45, pejuang 66 dan lain-lainnya itu. Tiba-tiba ya saya tidak boleh kalah dengan materi. Jadi karena kami punya moral, nggak boleh kalah dengan pejuang material. Jadi lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Itu semuanya Bonek 45, pimpinannya Bung Tomo. Dan kata-kata itu tadi ada dalam salah satu nukilan pidato Bung Tomo yang saya lombakan tahun 93. Lomba pidato Bung Tomo pertama dan piala berdiri Menteri Penerangan RI Pak Harmoko. 93 akhirnya nanti hanya kok belum pada tahu kalau saya ponakan Bung Tomo. Akhirnya 94 saya dapat ilham, saya rubah menjadi Festival Kota Pahlawan pertama tahun 1994. Ternyata festival itu menjadi pionir. The first festival of tourism in Indonesia adalah Festival Kota Pahlawan. Sebab dalam sambutannya Pak Yop Apri sebagai Pak Postel waktu itu menyebut, jadi festival ini yang ada lomba pidatonya dan sebagainya itu untuk dilakukan juga oleh daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Jadi ternyata kok bisa gitu ya, nggak sengaja kan. Ternyata perang 10 November itu juga pionir untuk melawan kehadiran sekutu dan yang diboncengi Belanda mau jajah lagi itu. Kalau nggak ada pertempuran 10 November, nggak disusul sama Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, Puputan Bali, pertempuran di wilayah lain, Makassar atau Manado yang lainnya ya, itu memang sini ini tempat pionir. Jadi 10 November untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita sudah merdeka, ya di Surabaya. Entah menang, entah kalah, yang jelas harus ada perlawanan untuk menunjukkan kita lebih cinta merdeka. Kita cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan. Apa arti sebuah kedamaian kalau ternyata kemerdekaan itu tercuri? Apalagi damainya akhirnya zaman sekarang dipelesetkan. Setiap kali Pilar nyuap pakai kata-kata damai. Jadi aduh, damai itu mestinya kata-kata indah yang sedang kita maturkan, yang disenangi sama para pahlawan, dipelesetkan buat menjalankan yang kalau Tuhan menyebut dosa, kalau pahlawan atau urusan negara pidana, ya suap itu. Damai kok kurang ajar, ini ketemplean iblis gak mungkin mampu menggantikan kata damai yang indah dan cantik, ya kan, menjadi perilaku dosa dan salah. Pidana itu tadi, ya itulah zaman pengemasan. Dan sekarang seperti sudah tradisi itu, maka saya di sini sampai mati mungkin saya, tapi mungkin ganti lagi urusan, ya saya tetap insya Allah diberi kekuatan pertolongan Allah Tuhan saya untuk mengistiqomai dalam perjuangan anti suap anti korupsi, karena penghancur bangsa ini yang mayoritas umat Islam negeri ini tidak lain tidak bukan sumber utamanya, saya berani meyakini sepertinya hanya karena suap dan korupsi. All of pidana, all of dosa dilakukan seperti tidak dilakukan karena suap.
kalau masalah korupsi nih di sini nih, itu udah dari zaman dulu apa? Oh iya, zaman 45, zaman 66, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, tadi nanti Orde, udah apa, karo wis, Orde karo, apa, nggak ada Orde lagi karena buyar. Ya saya bukan pesimis, saya bukan apatis, karena kalau diterus-terusin sangat mudah. Kita nggak marah saat Aceh berubah nama menjadi NAT. Kan cukup daerah istimewa Aceh, dia berubah menjadi Nangru Aceh Darussalam. Apa bedanya nama itu dengan Nangru Brunei Darussalam? Kan tinggal nunggu Jakarta umum, RMS ucul, Papua ucul, mungkin Bali juga ucul, Madura mungkin perlu merdeka. Aceh melepas, mungkin ya itu. Jadi perestroika Gorbachov mungkin bisa terjadi karena nggak mampu menahan gejolak ekonomi, menahan hutang. Wis United States sampai Russia rumah kata Gorbachov dilepas untuk membebaskan dari akhirnya Otono. Jadi Kazakhstan, Uzbekistan, Tantan itu bahkan kita sekarang bisa ziarah ke daerah Bukhara itu, makamnya Bukhari yang dulu teritorial itu United States of Soviet Russia, tapi sekarang sudah lepas dalam negara Uzbekistan, Bukhara itu, yang ada imam besar hadis gandeng sama Muslim Muttafaqun alaih itu. Bukhari itu dimakamkan di Soviet, orang Bukhara. Itu yang hadis-hadis. Iya, gandeng Muttafaqun alaih. Jadi Bukhari Muslim itu hadis-hadis Soviet. Makanya sejak pecahnya itu tidak menguntungkan atau tidak untung, akhirnya negara dikuasa yang hanya dua waktu itu, Amerika dan United States Soviet Russia, sedangkan China belum, masih tidur. Nah, pengganti ternyata tidak sekedar mengganti. Saat ini penguasa dunia untuk ekonomi, untuk duniawi, memang leg of this leg harus kita akui bersama. China best in world. Jadi Amerika pun kalah kabut, apalagi Soviet sudah buyar, ya sudah. Tapi ya itu tadi, akhirnya dunia ini urusan itu. Makanya sekarang pun Indonesia menjadi salah satu meneruskan poros Peking zamannya Pak Badrio, Menlu Indonesia waktu zamannya Pak Karno. Itu ada namanya poros Peking, hubungan politik antara Cina daratan dengan Indonesia. Ya itu yang menjalani Partai Komunis waktu itu. Akhirnya putus saat rezim berganti menjadi rezim Pak Harto juragan Amerika. Nah waktu itu Bung Karno tidak juragan-juraganan, aku ini Indonesia juragan. Untuk kan kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. I don't need you, all of you. Jadi akhirnya Trisakti itu kan salah satunya berdikari berdiri di kaki sendiri bidang ekonomi, politik, budaya itu. Jadi harapan kami pun seperti itu. Bung Karno untuk nasionalisnya hebat, bergeser sedikit, lebih hancur nasionalisme ini setelah pasca Pak Harto. Pak Harto masih kuat. Jadi waktu itu etnis non dari suku-suku bangsa sampai Nusa Merauke, Tengaro, sampai Nusa Baru tidak boleh bercampur atau duduk dalam politik. Zaman Pak Karno, Pak Harto dibatasi. Kalau zaman Pak Karno lebih gila lagi. Dari WNI keturunan non pribumi, entah Arab, entah Eropa, entah Cina, nggak boleh tinggal di luar ibu kota kecamatan. Jadi kalau kecamatan Menteng ada kelurahan Menteng itu biasa ibu kotanya. Seperti sini kecamatan Genteng ibu kotanya kelurahan Genteng, dia nggak boleh lompat di kelurahan lain. Apalagi ke desa-desa. Nah, itu dalam PP 10-nya Bung Karno. Mungkin marah waktu itu, akhirnya memang sudah takdir
berubahlah menjadi Pak Harto. Kebetulan sekali Pak Harto diberi ilham, hanya orang Cina yang sepertinya hanya orang Cina yang bisa mengelola material dunia, karena orang Cina nggak terlalu banyak aturan, jadi nggak pakai halal haram bukan umai tek loh itu. Jadi kalau saya subuhi misalnya atau sampai Muslim atau Habib, nah, belum terlalu kenal saya subuhi sama orang Taipan, Habibnya masih mikir ini airnya mengandung alkohol atau enggak, kira-kira kopinya ini curian apa enggak, belum nggak ada diminum. Sedangkan yang Taipannya tadi hanya tak tahu lah itu halal pokoknya haus habis 10 gelas. Iya, karena nggak perlu pertimbangan. Ini nih dominannya. Jadi saya nggak berbicara satu persatu. Jadi saya global. Kalau bahasa Jawanya ya uyak, karena tidak banyak. Jadi hanya orang sedikit yang jadi tan mewah. Kalau di sini Ustazah, kalau Jakarta Ustaz Felix Xiao. Saya jamin orang dua itu gila tapi positif, karena saya poros. Nah, sebaliknya kalau saya nemu orang Arab jadi masuk terkaya versi majalah Forbes misalnya, 10 orang terkaya Indonesia, Al-Habsyi misalnya, Shihab misalnya, saya jamin orang itu keturunan Arab yang gila di tempat kita di tanah air Indonesia. Pasti, makanya nggak pernah ada sampai 150 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, nggak ada orang Arab. Nggak ada. Ya, sampai ini fakta. Makanya dominasi negeri ini hanya 3 keturunan bangsa, pribumi, Arab, Cina. Why, kok seperti ini, kita kok selalu dipermainkan oleh negeri-negeri yang merasa jadi juragan pada mereka kiri, kan? Gak punya aset mereka, asetnya yang membohongi kita. Nah, harapan kami moral, karena mayority Islam itu yang bawa orang Arab, urusan dungo yois Arab, keturunan bangsa Arab, yo gelem. Buktinya gelem ya kok. Ini sih majalah Forbes nggak ada terkaya orang Arab. Nah, ini juga gitu dalam susunan MUI nggak ada ulama Cina. Lu temenan itu nggak ada. Bahkan zamannya Gus Dur lebih gila lagi. Jadi kalau secara nasionalisme saya agak benturan, tapi itu guru saya Gus Dur. Jadi saat Ponghucu diterima di negeri ini, saya kalau ketemu lagi kalau udah gak apa-apa, Gus, dari Sabah sampai Merauke, Tenggarong sampai Nusa Barong, kumpulkan suku-suku bangsa, diwakili 1 atau 2 orang, kumpul di mana? Di tempat saya atau di tempatnya Gus atau di Gelora Bung Karno atau Gelora Bung Tomo. Terus Gus tanya, adakah di antara kalian semua suku-suku bangsa dari bangsa Indonesia ini yang beragama Konghucu? Ini Gus apa sih ngongkon jenal takon di gendeng? Gak ada. Orang pribumi ada yang Konghucu. Nah, kenapa terus diterima? Lah itulah karena Gus Dur pimpinan Islam. Gus Dur bukan nasionalis. Meskipun ada nuansa nasionalisme, Gus Dur itu pemimpin agama Islam, not just for Arabian, not European, not African, not Asian, ataupun tidak untuk Cina, tidak untuk Indonesia. Round the world, Islam is rahmatan lil alamin. Jadi makanya kadang-kadang gesekan saya sama pejuang-pejuang Islam, kadang-kadang juga bergesekan dengan pejuang nasionalis. Saya ambil coba tengahnya. Disitulah saya setelah membina PKR, buruh, pemulung, sanomio rakyat. Apa yang menyebabkan mereka di tanah kaya raya jadi anugerah Tuhan ini, tongkat kayu jadi batu tanam, jadi tanaman, bukan lautan tapi kondom susu, kok kiri-kiri sekedar makan aja kadang-kadang susah. Oh, ternyata kekayaan itu dipermainkan oleh para petinggi bangsaku sendiri. Makanya Bung Karno bilang, musuhmu lebih berat daripada musuhku. Aku menghadapi bangsa asing, musuhmu menghadapi bangsamu sendiri.
tapi pasti ada campur tangan asing di dalam. Nah itulah makanya kita punya saudara masih Kismin, rakyat jelata. Makanya laskar saya yang pertama sebelum laskar Banteng Ketaton karena sudah marah, laskar Arjuna saya nggak saya pakai, kepanjangannya Arjuna itu aksi rakyat jelata untuk NKRI dan agama. Jadi itu yang menyampaikan saya cita-cita di penjara yang pertama. Untuk menyamakan skor dengan para kontik-kontik saya harus masuk penjara. Akhirnya dalam gerakan anti suap anti korupsi saya ambil suap korupsinya reklame Surabaya. Setelah itu pada tahu jenane di penjara malah seneng dikalik apa mangani jelas. Jadi nasi jadong katanya orang-orang. Nah, jadi akhirnya kalau saya nggak di penjara nggak jadi sarjana hukum. Jadi saya penjara cita-cita itu sekaligus kuliah kerja nyata. Akhirnya keluar 40 hari dari di penjara saya wisuda hukum. Padahal saya sebelumnya orang FISIP karena nggak lulus karena UT nggak ada dosennya, buku baca sendiri, datang ke dosen bayar kan, tutorial bayar, harus hubungan. Saya Surabaya nggak ada teman saya. Jadi FISIP administrasi pembangunan mungkin hanya saya di UT. Makanya negara pun dirjen kalah sama saya. Akhirnya gara-gara hanya saya yang bertahan, akhirnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bidang studi administrasi pembangunan dihapus dari UT, Universitas Terbuka UPJJ. Jadi saya bertahan. Akhirnya sebaiknya saudara pindah bidang studi. Ngambek saya, nggak mau kuliah. 2003 ada yang datang minta tolong. Ketepaan saya alih kreditkan. Jadi tinggal menutupi SKS kekurangan. Itu pun normal ya 3-4 tahun. Akhirnya saya masuk hukum. Lagi-lagi buyar perguruan tinggi saya. Saya masuk Universitas Tritunggal Surabaya. Jadi kampusnya pindah di belakang Berhadi itu di belakang Trimurti. Malah disitulah akhirnya oleh Dirjen TT dihapus karena tidak memenuhi syarat lagi akreditasi karena ciciran dulu pecah. Jadi pecah organisasi yayasan kependidikannya, lembaga pendidikannya pecah, kebelut kinter. Buyar akhirnya itu. Ya putih saya buyar, Tritunggal saya buyar. Tapi Tritunggal sempat memwisuda saya, rektor saya kebetulan guru besar di Jakarta, orang Madura, Brigjen Polisi Purnawirawan Suyudono. Bahkan kalau bertahan dan saya waktu itu meneruskan S2 saya jadi purek 3-nya. Jadi akhirnya kan jadi wisus ini akhirnya terus ya. Itu kadang-kadang ya profesi saya tidak. Jadi awal jadi LSM, non government organization, LSM, Lembaga Pengajian Kota Pahlawan, direktur Batur. Nah, terus wartawan. Pertama saya jadi wartawan lucu, wartawan landscaping, wartawan majalah asri. Ada tebel yang ya pertananan asri itu punyanya Mbak Murti. Saya wartawan freelance-nya karena Mbak Murti itu teman akrabnya anaknya Bung Tomo yang pertama, Mbak Titi. Jadi sahabatnya SMA. Terus lawyer, saya juga jadi direktur lembaga bantuan hukum Kota Pahlawan. Baru berdiri 4 Oktober 2012, 10 November saya tutup. Ya karena saya demo memenjarakan diri itu. Sampai hari ini November akan datang saya sudah 9 tahun menjalani hukumannya PT Pakuan Jati TBK dan menjawab pemerintah kota terkait atas pelanggaran hukum, penghancuran daripada pelestarian cagar budaya. Kebetulan cagar budaya cuma golongan sih aslinya,
tapi ya bukan cuma, tapi namanya hukum ya hukum. Jadi kalau ini tempat golongannya kriterianya A, bahkan sejak Bung Tomo jadi pahlawan nasional 2008 jadi A+. Namun sikap pemerintah nggak malah semakin mengembangkan, mungkin mangkel sama karena nggak mau diajak apa, yaitu yang saya sumpah mati. Nah kalau ini Pak, kalau untuk bangunan monumen pers ini yang termasuk dikelola sama pemerintah apa gimana? Sejak terlantar belasan tahun sampai dibangun menjadi ganti daripada tempat jualannya Seko, apa Aroji itu ada beda yang semula di jalan Pondokan Kenari itu juga sampai detik ini. Jadi hutang pemerintah, entah itu pusat, entah itu daerah Jawa Timur, entah itu kota Surabaya, kepada saya sebagai WNI dan saya sebagai pimpinan beberapa lembaga, terutama lembaga yang berhubungan dengan pelestarian cagar budaya, hutangnya 23 tahun sama. Sebab di dalam undang-undang sampai Perda Kota Surabaya, pemerintah punya kewajiban mensubsidi anggaran biaya pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, penguasaan ataupun pemanfaatan dari bangunan cagar budaya itu. Minimal misalnya bayar listriknya diskon, PDAM-nya diskon, kemudian dibantu ngecek-ngecek, dibantu kalau ada apa yang diperlukan. Itu 23 tahun. Nah kata-kata inilah yang akhirnya menjadi marahnya pemerintah kota pada saya waktu saya sebagai ponaan almarhum Bung Tomo, masuk ngurusi Bung Tomo terus. Akhirnya saya pindah peduli ke WR Supratman. Saat WR Supratman pun sama waktu itu, rumahnya malah terlantar lebih lama, rumah wafatnya ini. Jadi WR Supratman itu nggak punya apa. WR Supratman itu nggak punya apa materi. Dia tinggal di situ sama kakak ipar. Jadi akhirnya saya temukan setelah 27 tahun kosong, terlantar, berdebu, hampir tidak pernah dibuka. Akhirnya saya buka. Akhirnya lambat, setelah saya perbaiki, saya cat dan sebagainya, akhirnya saya minta tolong sama teman-teman Jakarta untuk meresmikan menjadi Museum WR Supratman. Karena monumen WR Supratman-nya sudah diraihkan oleh orang-orang Surabaya, saya mohon maaf kepada pemerintah dan warga Purworejo, karena bapak ibunya WR Supratman itu orang Purworejo, Jawa Tengah. Saya sempat ke sana atas nama arek Surabaya, Jawa Timur. Saya mohon maaf karena monumen ini tanpa sengaja dokumennya saya temukan di Pasar Roa. Ternyata WR Supratman itu berhak menerima penghargaan negara yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Pak Karno pada tahun 64 untuk dibangunnya monumen WR Supratman di atas lahan seluas 240 hektar di wilayah waktu itu Kecamatan Wonocolo yang sekarang ini teritorialnya itu Sungai Besar Gunung Sari Joyoboyo itu. Nah, itu batas timur, batas selatannya ada sungai kecil, sebelahnya Mapolda itu ada dinas kesehatan, ada perkampungan rakyat jelata gitu. Nah, di perkampungan lama sehingga sungai itu menyempit menjadi selokan. Akhirnya dibuatlah sungai baru di daerah Injoko. Jadi perkantorannya pemerintah provinsi dibuatkan sungai yang malah dulu itu bukan sungai, got. Yang sungai jadi got. Ternyata indikasinya mungkin ada politik untuk menghilangkan batas selatannya yang untuk dibangun monumen WR Supratman. Nah, batas timurnya Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sekarang mungkin teritorial itu yang kosong hanya cuma sekitar ya 10%.
Bicara untungnya masih untung lah itu. Untung. Jadi Cijarah sama dipakai untuk Mapolda Jawa Timur, kantor-kantor pemerintah provinsi sebagian, PLN PJB, Telkom, divisi Region 5, UNESA, terus beberapa real estate di situ. Jadi ada Sapura Regency dan sebagainya. Nah itu secara izin prinsipnya disetujui oleh Bung Karno, semestinya teritorial 240 hektar itu untuk membangun pusat seni dan budaya yang diberi label Monumen W.R. Supratman. 1 meter pun tidak ada. Bentuk tubuh dinamai Monumen W.R. Supratman di 1 meter persegi nggak ada. Jadi saya sempat ke Purworejo itu, alhamdulillah bupatinya waktu itu dari PKB Pak Maksud Hussein ternyata sudah mempersiapkan menggantikan monumen yang tidak jadi dibangun, dan dia tidak mengetahui sejarah itu mau dibangun di kota kelahirannya, karena kelahirannya pun juga misteri. Pak W.R. penuh misteri, bahkan namanya Wakil Rudolf Supratman dari bangsa Indonesia sebagian menyatakan Rudolf itu nama baptis. Nah, dari kenyataan, karena saya dekat dengan keluarganya, saudara-saudaranya, W.R. Supratman meninggal di Jalan Mangga 21 itu meninggal dalam keadaan muslim dan dimakamkan di makam umum Islam sebelum dipindahkan sendirian pada tahun 56. Pindahin sendirian. Rangkanya diambil, itulah kan meninggal beliau tepat 7 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi 17 Agustus tahun 1938 Pak W.R. meninggal. Kemudian pada tahun 56-53 itu dimulainya pemindahan makam W.R. Supratman di seberang jalan makam Jalan Gegeran. Tapi ikut jalan yang kecilnya, Jalan Tambak Segarang Kereta. Kalau mau jalan di sana. Nah, kalau kepingin tahu makam aslinya, jadi hilangnya cairan dan apa yang bisa cepat hilangnya itu di makam seberang. Kalau saya biasa berziarah yang di awal. Kalau yang sana tulangnya toh. Kalau itu sudah menyatu dengan tanahnya. Dan konon kalau saya nggak seperti ini ada punya kesempatan, di makam lamanya itu saya mau dirikan prasasti untuk mengenang makam pertama W.R. Supratman sebelum dibedah sendirian. Konon Bung Tomo pun hampir diperlakukan yang sama. Bung Tomo karena wasiat, termasuk pada ibu saya dan yang lainnya, tidak mau dimakamkan di Pahlawan. Ternyata alasannya beliau, sing pahlawan itu duduk aku tok sun. Dia termasuk itu wong desa-desa sing ngei aku sebuah bungkusan. Jadi orang-orang desa yang ngasih bungkusan pada laskarnya untuk gerilya perang melawan itu yo pahlawan itu. Ya aku nangoni makam bareng rakyat lain. Ternyata itu menjadi wasiat. Kebetulan saat meninggalnya beliau masih dalam pemerintahan Pak Harto. Yang mana dalam pemerintahannya Pak Harto, Bung Tomo itu berulang kali di penjara. Jadi tahanan kota, tahanan rumah, tahanan satu tahanan sama Subadrio di Cipinang dan sebagainya. Terakhir meninggal saat naik haji pada saat wukuf di Padang Arafah. Jadi meninggal di Arafah. Tapi untuk mengenang supaya ada petilasan, I don't know the truth of itu the case-nya peti mayitnya itu nggak boleh dibuka. Entah itu berisi tulang-tulangnya Bung Tomo atau tidak, atau kosong. Itulah yang dimakamkan di makam umum Ngagel-Rejo itu, berhadapan dengan makam pahlawan. Nah, pada tahun sekian, zamannya Cak Narto juga masih belum wafat, saya bersama keluarga diundang, hampir
dipindahkan ke tempat sendiri di lapangan parkir yang lebar atau luas itu. Bung Tomo disendirikan, dipindah dari makam itu. Dari makam itu ke sendirian, tidak di makam pahlawan tapi sendirian di tempat parkiran ya. Atau di tempat yang sebelah sini kantornya makam, kantor makam. Rupanya tidak terjadi. Dan saya sempat membayangkan sekiranya jadi waktu itu kalau nggak keberatan salah satu putrinya waktu itu Mbak Titik, nah, ini juga karena wasiat mungkin ya. Kalau dibuka petinya hancur, kelihatan kosong atau itu. Sebab pembawa peti itu dari Saudi sampai Jakarta, sampai Surabaya, sampai dimakamkan itu nggak boleh membuka peti itu sampai dimakamkan. Nah kalau itu diambil, ya nggak tahu apa. Jadi kosong atau benar-benar ada tulang-tulangnya. Yang jelas itu hanya untuk ketenger. Tapi bisa menjadikan juga jawaban kebingungan orang Indonesia di kota yang sama. Kebetulan ada pejuang pahlawan nasional nama sama dan jadi sama-sama jadi pahlawan nasional. Namanya sama-sama R. Sutomo. Jadi satunya terkenal dengan sebutan Dr. Sutomo, pejuang 1908 di Utomo. Satunya lagi R. Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Nah itu tahun 1945. Makanya pada suatu kesempatan Festival Kota Pahlawan saya sempat gelar untuk supaya nggak membingungkan. Saya adakan gerak jalan dari makam Dr. Sutomo menuju makam Bung Tomo. Jadi orang nggak bertanya, ini kok podo tapi di dua makam. Nah itu. Jadi akhirnya itu sudah pernah saya jalani meskipun sekedar sekali selesai. Oke Pak, selain tentang monumen pers ini yang mau kita tanya itu mungkin rada keluar konteks ya Pak ya. Ini tuh kita pengen tahu dari sudut pandangnya Pak Zainal tentang beberapa statement pemerintahan. Nah, statement pemerintahan yang pengen aku tanya itu adalah statement tentang pemerintahan yang lebih mengutamakan impor swasembada pangan, sedangkan hasil bumi dari dalam negeri itu melimpah, Pak. Menurut Bapak gimana tuh, Pak? Ya. Jadi ini penyakit lama dan akut, dan sebenarnya Allah sudah memberikan solution terbaik. Sudah sempat saya kirim sama para petinggi lembaga di Jakarta. Jadi akutnya ya masalah korupsi. Jadi mirip di Pertamina. Akhirnya Ahok kan gak mau, karena itu sudah akut, sudah mendarah daging di dalam Pertamina itu. Why? Yang kita gali atau kita ekspor minyak kan mentah. Kenapa tidak langsung dikelola, dimasak sendiri menjadi matang? Kenapa mesti mentah yang diekspor kemudian dibeli setelah matang? Nah, karena di situ ada permainan korupsi double, korupsi ekspor dan korupsi impor. Nah, kalau kita pakai sembako yang
hasil panen. Saya jalan sama Pak Harto menuju ke musola, duduk kadirekan, ini presiden. Oh iya, kadirekan kerja, kalian jalan, nang lumbungin, mau kenapa? Lah itu, wong. Ikilah, suka, tebu-tebu, kok ini apa ini? Nah kok, mari ngono dipanen, dikirim nang pabrik si Adu. Mbok dibangun pabrik gula nang kene. Lah nek kurang-kurang ngomong aku. Tak newani. Allah. Makanya jawaban saya tentang Covid bukan saya atas hikmah saya mimpi Soeharto. Tidak ada investor itu. Mereka hanya menguruk keuntungan. Karena kemalasan kita karena penjaga negeri tetesan surga. Tongkat kayu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Terkesan memang penduduknya seperti males, dan mayoritas bangsaku ini bisa karena terpaksa. Tidak ada yang atau minim, hanya orang-orang tertentu yang bisa karena biasa. Jadi kalau nggak ditekan mendekati mati, dia tidak akan berbuat. Makanya pertanyaan itu jawabannya untuk melingsih saya, tapi tidak melingsih. Tidak ada investor sesungguhnya, dan we don't need investor. Jadi kita hanya butuh alih teknologi. Bangun pabrik sing kon iso. Mari mulya. Tak takakno maneh TKI sing tak kirim. Karena dia nggak punya lapangan pekerjaan, dia harus pergi ke sana. Kalau dia ke sini, dia pasti ikut memiliki pabrik yang dibangun, dan dia akan menikmati hasilnya sendiri. Terserah konku. Makanya saya usulkan TP5 yang menyalahi aturan negara ini. Serahkan ke negara. Jadi TP yang lain, kalian mau TP sampai 100 bangun, karena sudah terlanjur salah. Nanti akan diikuti oleh yang menyatakan diri sebagai investor yang lain. Maka investor kota pahlawan tercinta saya, kota kelahiran saya ini akan semuanya mengikuti Pak Kuon. Berbuat salah tidak berdosa karena menyuap pejabatnya. Hancur negeri ini, mati ya pribumi. Apa mana salah saya? Saya nggak anti Cina, saya nggak anti Arab, saya tapi lebih cinta. Ya karena itu tadi, hubul watun minal iman, kepada bangsaku. Memang nggak ada, masih belum seperti India saya belum seperti aborigin Australia. Apakah saya salah mengambil hikmah pelajaran dari bangsa-bangsa yang sudah hilang itu? Kan enggak. Makanya saya bilang sama rekan-rekan, kearifan lokal boleh, tapi jangan sampai overlapping. Misalnya agama, ya kalau yang Islam ini, kalau saya masuk ke media sosial nanti dikatain saya nanti penistaan. Ya, kalau pada saatnya don't care dengan semua itu, karena mayoritas kita sudah pernah dikatakan 90% Muslim, ya. Jadi hanya 10-15 non Muslim, ada beberapa agama. Nah kemudian mestinya kan gampang untuk mempersatukan negeri ini. Tidak, karena kepentingan investor supaya masuk, dikata-katain sebagai investor, padahal merampok. Nggak ada investor. Bagi saya tidak ada investor kalau kita nggak males. Dan jadikan mereka hanya tim atau staf ahli. Jadi minimal konsultan dari sebuah yang berhubungan dengan ekonomi. Misalnya bangun pabrik apa, uranium, pabrik nuklir, penghasilkan bisa itu. Dan ya seperti Pertamina yang saya katakan pertama tadi, wah mesti ekspor, kemudian diimpor mateng karena males. Malesnya itu apa? Leren ngelolanya, lek main untuk pisan tok.
dikirim dituku maneh double korupe wong Pertamina cak. Jadi aku iso enak iso ngedungi sampai mau badoken dhewe. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya lebih kejam untuk urusan kata-kata yang berhubungan dengan itu. Nggak ada investor. Jadi saya nggak ada. Dan tidak menguntungkan semua. Hutang-hutangan jimping untuk dibangun menjadi infrastruktur, bangun di Papua, apa flyover apa tol-tol itu untuk semakin mempercepat perampokannya. Karena kalau jalannya masih makadam, kapan lunasi? Kalau dibuat tol cepet, ngambil apa hasil bumi atau tambang, numpak set war. Loh, mek 800 kon mau dibuat 8 juta triliun. Ya aku salahmu goblokmu kon. Lapo kon apa wis tau tangi mbok bangun tol. Iku nyepetno aku ngerampok. Tidak sekedar kon iso bayar aku. Makanya nanti Persdurika bisa karena itu pembagian dari hutang dari RRC itu tidak merata di provinsi 34 provinsi. Apa yang terjadi? Akhir Jokowi provinsiku gak ono gak kecipratan infrastruktur bangun utang-utangan RRC. Itu nanti Persdurika. Yaitu hancurnya Indonesia. Jadi kalau tidak ada manusia yang karena Allah, karena Tuhan menyatukan kembali, nek perlu sampai kembali seperti Mojopahit, cukuplah Hindia Belanda ini disatukan. Kalau nggak benar-benar tidak akan terjadi namanya Indonesia Raya. Nomor delete, iris, reject from peta dunia, hilang. Di mana republik apa kerajaan apa. Pertanyaan saya cuma ini, mana Pajajaran, mana Mojopahit, mana Sriwijaya, mana Kutai? Lu mau? Jadi jangan terlalu mulu NKRI harga mati, tapi kelakuanmu seperti ini menghancurkan, tapi hanya omonganmu mempertahankan. Tapi perilakumu kamu males dan kamu lebih mengandalkan ketergantungan hanya pada manusia. Imbangi dengan menggantungkan pada yang memiliki semua ini. Nah itulah makanya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagi para itu kekayaan yang maha kuasa. Nah makanya ayo imbangkan. We need money, we need iman. Nah kalau hanya dulu nggak ada jualan-jualan minuman keras pinggir jalan raya, dulu sembunyi. Sekarang Master Fox pinggir Embong Gede. Di mana sekarang ulama Surabaya? Di mana sekarang pendeta pastornya Surabaya? Di mana biksu-biksuninya Surabaya untuk menyikapi ini kafe minum keras ini jutaan? Meskipun yang mampu hanya orang kaya, tapi orang kaya kan bisa berpengaruh terhadap orang miskin. Anak buahnya dijak, supiri, ayo ngopi, aku sih bayari. Akhirnya apa? Nular. Dulu sembunyi. Dikatakan penghilangan lokalisasi 6 wilayah Surabaya prestasi. Goblok. Bukan. Itu semakin menjadikan satu kota menjadi lokalisasi. Duh, sekarang jadi kos-kosan, ngontrak dia. Iya benar-benar. Satu hari, 2 hari enggak, besoknya ketemu lagi. Apa bujuk? Lah akhirnya goda istri orang, suami orang. Itu terjadi. Jadi hilangnya 6 lokalisasi bukan prestasi, kegoblokan. Kecuali 6 lokasi disatukan, diapung misalnya. Jadi doli apung di mana gitu. Bikinkan ponton biar nanti kalau tsunami ya dia dong. Kayak Malaysia yang pinter. Jadi ada pulau maksiat namanya Pulau Pena. Awas kamu kalau ke daratan. Jadi kamu melakukan main maling, minum, main madon, maksiat semua gitu. Australia pinter. Christmas Island di tengah samudra Indonesia itu, Hindia itu ada Christmas Island. Indonesia, Surabaya, miniaturnya. Ya kota ini jadi kota maksiat. Sekarang online,
orang pesen cewek, online pasak narkoba, online main judi. Ya karena kalau dulu lokalisasi ya itu dimanapun tempat habis ngerampok, perampok itu nggak akan jauh dari minum, setelah itu perempuan. Dia datang ke lokalisasi, nangkapnya gampang. Lah penyakitnya perempuannya, PSK-nya kalau sakit kena gonorbu, kena sipilis atau kena apa, datang ke mantri ataupun dokter. Tidak datang ke dokter, orangnya datang. Kalau greges, anu kena penyakit bu, dari tak payu bu, anu bu wisma bu, gara-gara residu. Openono Pak Mantri, openono Pak. Sekarang, apalagi kedokteran, kebetulan Pak aneh, spesialis kulit dan kelamin. Jadi satu, jadi orang panuan. Mau datang, wah sipilis jenal, sipilis teko nanggone dokter anu kulit dan kelamin. Padahal saya panuan, akhirnya malu, gak datang dia. Apalagi bener-bener kena penyakit, misalnya sipilis itu tadi penyakit kelamin, akhirnya nyebar penyakit itu. Wong dia mainnya di hotel, ya tergantung kelasnya dia. Jadi di tempat-tempat yang tertentu, jadi nyebar sekali. Jadi Surabaya itu jadi kota maksiat setelah hancurnya 6 lokalisasi. Tanpa sengaja, tanpa sadar atau memang itu sudah kesini. Allah, dikai mayok no hotel-hotel. Akhirnya hotelnya ada kelas melati, kelas bintang, karena harga perempuannya juga semakin naik. Belum lagi minumannya juga beda tempat. Gila. Jadi kayaknya itu, jadi hoak dan hak itu hari ini seperti tak apa. Yang hoak dikatakan hak, yang hak dikatakan hoak. Nah, lama-lama manusia ini bingung, akhirnya hoak, akhirnya mutak, karena bingung, hoak, ini dari musuhnya, hoak tuh hoak, ini loh hak, hoak, geliang akhirnya. Utang, nah kebetulan Tuhan juga menimbulkan seperti corona, namanya orang yang di Jakarta itu Ahok, diulang-ulang jadi hoak. Itu sudah isyarat, tampaknya dia wah, iya kan gak butuh duit jandeng jatuh, iya, pokoknya duitmu sake, pokoknya menjalani pemerintahan jadi gubernur DKI, gak mungkin kamu korupsi, karena uang untuk menjalankan pemerintahanmu dari tingkat 9. Naga 9 Jakarta, Naga 9 Indonesia, awas kono. Saat kamu jadi gubernur, nek sampai muti APBD APBN, itu hukumnya koruptor, korupsi. Nek butuh apapun untuk menjalankan kepemerintahan kamu sebagai gubernur, jaluk awal itu. Uangnya APBN APBD kalah karo duit Taipan, Pak. Itu benar itu. Ini rahasia yang nggak pernah dibuka. Saya mencoba menyeimbangkan, tapi kalau tidak bisa tak adu. Saya adu nanti. Saya sebenarnya nggak ingin terjadi chaos, karena semuanya rugi. Baik yang pro Jokowi, pro Prabowo, sekarang